Biaya kuliah di Unila ini berapa? Yo, kembali lagi sama gue Saiful Anwar. Kali ini gue lagi ada di Universitas Lampung yang biasa dikenal dengan Unila. Nah, kali ini gue mau nanya-nanya sama satu mahasiswi yang ada di Universitas Lampung. Tepatnya di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Mau tahu gimana keseruannya? Langsung aja, go! Oke, sebelumnya kenalan dulu, namanya siapa, dari jurusan apa? Nama saya Dewi Restika Yusafitri dari jurusan Biologi Angkatan 2019 Universitas Lampung. Nah, dari Universitas Lampung. Oke teman-teman, sedikit informasi, Dewi Restika ini teman SMA gua dulu, tapi beda kelas. Dia pemegang nilai ujian nasional tertinggi di kabupaten. Benar? Iya, di kabupaten tapi ya. Nah, Kak, sekarang kuliah di Universitas Lampung. Iya, di Universitas Lampung jurusan Biologi. Kesibukannya selain kuliah apa, Kak? Kebetulan nggak ada kesibukan ya, cuman karena ini masih semester 2 baru selesai kemarin, jadi saya cuman fokus untuk kuliah dulu. Terus nggak ikut UKM atau himpunan apa BEM? Saya sih ikut UKM. UKM-nya itu yang di tingkat universitas aja, DPM. Terus kalau di tingkat fakultas saya nggak ikut apa-apa, cuman kalau di tingkat jurusan saya ikut organisasi hima, udah. Apa tuh DPM, Kak? DPM itu kayak MPR-nya mahasiswa gitu ya. Iya. Kalau di pemerintahan Indonesia kan presiden itu diawasi sama MPR. Nah, kalau misalnya di universitas itu ada organisasi lain yang namanya BEM, itu yang diawasin sama DPM. DPM berarti. Ikut DPM sama himpunan. Iya. Nah, masuk ke Unila ini lewat jalur apa, Kak? Kalau saya jalur SBMPTN, kemarin itu ada 2 kali tes UTBK untuk SBMPTN tahun lalu. Iya. Nah, sedangkan kalau tahun ini kan UTBK-nya cuma sekali, udah sekaligus milih jurusan juga kan. Nah, kalau tahun lalu itu UTBK 2 kali, terus baru SBMPTN. Nah, jalur-jalur yang untuk biar masuk ke Unila ini ada jalur apa aja selain SBM? Kalau di Unila sendiri sih sebenarnya banyak ya jalurnya. Cuman yang utama kan pasti SNMPTN sama SBMPTN. Nah, di Unila juga itu kerjasama sama semua PTN yang ada di Pulau Sumatera. Ya. Itu ngadain seleksi mandiri yang namanya SMM PTN Barat. Nah, itu khusus jalur mandiri untuk masuk Unila sama seluruh PTN yang ada di Sumatera ini. Nah, terus juga di jalur lain untuk masuk Unila itu ada PMPAP, ada juga prestasi khusus, ada juga D3 vokasi. D3 vokasi. Iya. Terus kakak ini kan masuk jurusan biologi ya? Alasannya masuk jurusan biologi ini karena apa? Passion atau ngikut teman atau gimana? Saya dulu sih awalnya ya, jujur ini ya, kalau dulu tuh saya nggak ada niatan gitu masuk Unila. Saya tuh pengennya di luar Lampung, tapi Dimana karena ke Bandung, Bandung. kebetulan ya. Tahu lah ya Bandung pastinya ada apa di sana. Nah gitu, tapi belum beruntung. Ternyata takdir menaruh saya di Unila. Terus saya milih biologi. Dulu itu saya milih sama kimia, tapi saya prioritaskan biologi karena ada beberapa alasan. Kan saya takut lulusnya nggak tepat waktu, makanya saya milih biologi ya gitu. Itu alasannya. Alasannya karena nggak ngikut teman berarti? Ya, Passion? Iya. Karena saya juga lumayan suka sih sama biologi. Gitu. Nah, kalau lumayan suka nih, pelajaran umum biologi tuh kayak mana? Apa aja pelajaran umumnya? Kalau di semester 1-2 kemarin masih ada pelajaran yang dari tingkat universitas. Itu biasanya kayak ada bahasa Indonesia, ada Pancasila, ada agama.
terus juga ada kewirausahaan, pendidikan etika, itu di jurusan biologi masih dikenalkan kayak gitu. Termasuk statistika milik anak matematika juga. Jadi nggak pure biologi dulu gitu sebelum semester 3. Nah, terus nanti kalau dari jurusan biologinya sendiri, yang utama itu harus belajar biologi umum. Jadi berarti untuk adik-adik angkatan tahun depan ini 2020 sama 2021 dan seterusnya, berarti kalau misalkan dia mau ngambil jurusan biologi nggak harus bisa biologi dulu berarti? Kan dari awal udah maksudnya belajar umum dulu berarti kan? Oh iya, kayak sebenarnya kalau masalah dia harus tahu biologi dulu enggak sih, kayak istilahnya saya kosong banget gitu misalnya. Kalau memang tertarik di biologi ya it's okay gitu, nggak bakalan kayak ujian kok kuliah itu, beda gitu ya. Betul. Betul sekali. Nah, kan udah semester 1 udah dilewatin, semester 2 udah dilewatin. Tugas yang paling berkesan untuk kamu apa? Kalau tugas yang paling berkesan, saya sih ya kalau boleh jujur sih, pelajaran biologi itu nggak semudah yang orang pikir gitu ya. Jadi ya susah-susah gitu lah ya. Susah sih ngingatnya yang paling berkesan. Tapi kalau masalah kegiatan yang paling berkesan itu di jurusan biologi, khususnya nggak cuma di biologinya aja maksud saya, di fakultas saya, di Fakultas MIPA. Itu setiap akhir tahun ada namanya karya wisata ilmiah. Jadi kami itu biasanya seluruh angkatan dari seluruh jurusan yang ada FMIPA itu dikumpulkan untuk milih, misalnya salah satu desa yang tertinggal nih di Provinsi Lampung, kami datang ke sana selama 7 hari kayak gitu. Itu yang paling berkesan buat saya. Ya betul. Terus kakak tahu nggak sih biaya kuliah di Unila ini berapa? Kalau biaya kuliah itu saya nggak terlalu hafal sih ya. Tapi UKT tertinggi itu sekitar 8 jutaan, kalau nggak salah itu UKT golongan 8. Kalau golongan 1 sama golongan 2 itu biasanya UKT yang paling rendah. Kurang tahu sih rendahnya pasnya berapa. Sepertinya saya 500.000 ya. Nah terus kalau untuk khusus anak bidik misi yang sekarang namanya udah diganti jadi KIP kuliah, itu UKT 2,4 kan, itu yang dibayarin sama pemerintah. Jadi walaupun mereka ada UKT, tapi kan mereka gratis kuliahnya gitu. Ya betul. Nah untuk kakak sendiri nih masuk golongan apa? Kalau saya sih golongan 3 ya. Alhamdulillah saya bidik misi gitu. Jadi kuliah dibayar? Iya, alhamdulillah kuliah dibayar gitu lah ya. Jadi kalau yang berpersepsi yang mengatakan kalau kuliah tuh ngabisin uang, enggak juga. Buktinya saya dapat bidik misi, dapat uang kok gitu loh. Nah nih untuk adik-adik semua, ingat ya, kalau misalkan nggak punya uang atau gimana, kan masih ada beasiswa lain. Betul. Selain bidik misi, selain KIP kuliah ya kak? Iya betul. Masih ada beasiswa yang di kampus. Contohnya beasiswa apa aja kak yang ada di Unila ini? Kalau dari Unila ya banyak banget sih sebenarnya ya. Ada juga yang dari pemerintahan. Terus ada juga beasiswa peningkatan prestasi. Ada Alumni? juga ya ada dari alumni juga ada. Kalau di biologi namanya beasiswa IKABI. Itu khusus untuk anak-anak jurusan biologi dari alumni yang udah lulus. Ada juga yang dari BUMN, ada juga yang dari Jarum Foundation. Pokoknya banyak banget sebenarnya. Jadi buat kalian yang pengen kuliah, kalian harus berpikir kalau uang itu bukan penghalang kalian untuk gagal kuliah. Benar, bagus. Nah, enak nggak enaknya nih kuliah di Unila atau enggak di jurusan sendirilah? Enak nggak enaknya apa? Kalau enak nggak enaknya ya, enaknya itu sebenarnya banyak sih. Ya lambat laun juga ngerasain sih enaknya kuliah, tapi beda banget dengan SMA, itu beda banget. Yang ngebuat nggak enak itu saya ini gini loh, nggak pernah pisah sama orang tua lama-lama. Biasanya kan tuh saya cuman kalau lomba ya biasanya paling 3 hari ke hotel nginepnya gitu, itu biasa aja gitu perasaannya. Tapi pertama kali saya ditinggal sama orang tua, ditaruh di kosan, itu rasanya sepi dan sunyi. Itu yang nggak enaknya. Tapi yang paling gak enak itu adalah menahan rindu istilahnya Maya. Kalau pengen ketemu sama orang tua, rasanya tuh kangen terus kalau kita udah jauh sama orang tua, apalagi di perantauan kayak gitu. Berarti kamu kan anak kosan ya? Untuk adik-adiknya mungkin berapa sih biaya kosan di Unila ini, sekitar Unila? Itu tergantung juga wilayahnya. Ada juga kosan yang kayak rumah yang bersama, itu yang beberapa kamar biasanya sekitar 5 juta sampai 5.500.000. Ada juga yang di bawah 5 juta, itu biasanya buat yang kamar petak kecil aja gitu, yang dapurnya bersama, ataupun ada juga yang nggak ada dapur. Terus ada juga yang seperti asrama itu 7 juta ke atas. Ada juga yang kayak
asrama yang mewah banget gitulah, fasilitasnya pun sampai ber-AC, ber-wifi dan segala macam, itu bisa sampai 11 sampai 13 juta. Menurut kamu worth it nggak? Worth it sih sebenarnya kalau misalnya milih yang lokasi yang bagus, strategis juga, soalnya di Unila ini ada daerah kampung mahasiswa namanya, daerahnya namanya Kampung Baru. Nah di situ tuh hampir semua mahasiswa yang ngisi, jadi di situ kosan sama kontrakan itu banyak banget. Jadi kalian yang mau kuliah di Unila bisa tuh nyari di sana. Nah nih, kakak kan masuk jalur SBMPTN, jadi ngikutin UTBK. Nah, nilai UTBK untuk masuk ke jurusan biologi berapa? Kalau masalah jurusan biologi, nilai UTBK nggak dibocorkan sih, tapi saya alhamdulillah sih menyentuh angka 600 lah, tapi alhamdulillah masuk. Jadi istilahnya amanin nilai itu ya sekitar 590 lah. Anggap aja 590 itu sudah masuk ya. Soalnya saya nggak tahu, itu kan cuman rahasia apa yang membuat seleksinya gitu. Jadi kan berarti kan beda tahun, beda juga nilainya kan? Beda peraturan juga ya soalnya. Betul. Berarti amannya berapa? Sekitar 590 menurut saya aman. Tapi kan tahun ini nggak dikasih tahu sih, kayak nilainya nggak dikasih tahu duluan. Tiba-tiba nanti kalian maksudnya udah diterima gitu di fakultas atau di jurusan kalian itu tanpa dikasih tahu. Kalau nggak salah sih saya baca kemarin itu sekitar 2 atau 3 minggu setelah pengumuman SBMPTN katanya nilainya bakal disebar buat kalian yang penasaran dengan berapa sih hasil dari kerja keras kalian waktu UTBK. Jadi ntar disebar. Iya, kalau saya nggak salah baca ya. Soalnya info sekarang ini gimana ya, kalian tahu sendirilah buat angkatan 2020 ini UTBK-nya tumpang tindih, kemarin baru dikasih keputusan ini, diubah lagi, apalagi perubahan yang paling baru kemarin ketika kalian udah mau masukin fase UTBK kan. Karena Covid ini ya. Iya benar. Nah, untuk skema perkuliahan nih, untuk tugas akhir yang kamu tahu sendiri. Biasanya kan dari jurusan-jurusan lain itu ada tugas akhirnya skripsi. Nah, untuk biologi sendiri, kira-kira yang kamu tahu dari kakak-kakak tingkat kamu apa? Kalau di biologi sendiri sih tugas itu yang ada 2 tugas utama sih. Karena kalau di biologi, khususnya nggak cuma di biologi sih sebenarnya, di Fakultas MIPA itu harus banget ngikutin namanya KP atau kuliah praktikum. Nah sebelum KP itu biasanya bisa milih tuh KP duluan atau KKN duluan. Kalau saya sih karena dapat saran dari Kating juga, katanya lebih baik itu KP duluan baru KKN gitu. Nah setelah KKN itu baru nanti kalian bakal ngajuin proposal di Sempro, terus nanti juga nggarap skripsi, abis itu nanti ada kompre, baru deh kalian dinyatakan wisuda segala macam. Kalau tugas lainnya ya cuman skripsi itu yang penting penelitian kalian itu harus berjalan dengan lancar. Kalau penelitiannya gagal, skripsinya pun ya harus ditunda lulusnya kayak gitu. Nah, nih kan tadi ngomong KKN dan KP. Kalau KKN kan mungkin adik-adiknya udah pada tahu ya, ke desa-desa kayak gitu. Benar. Nah, kalau KP itu kayak mana? Kalau KP itu dia lebih kayak magang gitu ya, tapi praktikum, dia tuh praktikum gitu. Misalnya kayak saya jurusan biologi nih, lokasi KP yang saya pilih nih, misalnya saya mau milih kalau rumah sakit kayaknya agak terlalu beresiko gitu ya. Karena kan kalau biologi itu biasanya ngambil di lembaga penelitian gitu, kayak LIPI yang di Cibinong atau LIPI yang ada di Lampung. Terus ada juga di Badan POM Lampung atau dia ke Badan POM yang di pusat. Ada juga sih yang berani ke rumah sakit, tapi biasanya jarang karena rumah sakit itu kan udah bener-bener nyatanya gitu loh. Maksudnya udah berhubungan langsung dengan pasiennya kan gitu. Makanya itu yang buat berat sebenarnya. Nah nih kan jurusan biologi ya. Iya Kak. Gelarnya biasanya kan dilihat ya gelarnya apa biar kelihatan kece nama belakangnya itu. Nah gelar jurusan biologi ini apa? Jurusan biologi itu gelarnya sama kayak fisika sama jurusan kimia juga, itu SSI atau Sarjana Sains. Tapi buat kalian gak usah merasa takut, soalnya untuk biologi sendiri itu bisa ngambil ke S2-nya atau S3-nya bisa ngambil ke jurusan lain. Misalnya kalian bermimpi mau jadi dokter, kalian tetap bisa jadi dokter lewat jurusan biologi. Nanti kalian bisa kuliah ke jurusan kedokteran, atau kalian ke biosistematika atau biomedik, itu kalian dapat gelarnya nanti lebih keren lagi, biomed,
Terus Makin ada panjang. biotech gitu, makin panjang. Makin panjang gelarnya ya. Mm-mm. Nah, prospek kerjanya nih jurusan biologi. Prospek kerja lulusan biologi itu sebenarnya Ya. luas. Bisa kalian di lembaga penelitian, bisa juga di rumah sakit atau di badan-badan instalasi kayak badan POM, Ya. terus kayak PT-PT tapi khusus yang laboratoriumnya bisa Aha. di situ juga, atau di ini apa? Agak lupa juga sih namanya apa ya, tapi ada khusus untuk biologi sendiri. Untuk biologi sendiri. Iya itu ada namanya kalau nggak salah. Pokoknya banyak ya. Iya dia tuh kayak meneliti gitu. Nah penelitiannya itu nanti untuk dijadiin dasar kayak misalnya ada bantuan yang untuk Iya. kepertanian itu juga bisa. Hmm. Nah, nih mungkin sedikit saran dari kakak untuk adik-adiknya nih. Cocoknya biar nggak salah jurusan untuk ngambil biologi tuh apa harus dia suka biologi atau gimana? Kalau saran buat adik-adik yang mau masuk jurusan biologi, pasti nanti ketika kalian baru pertama kali masuk kuliah itu merasa terbebani, Iya. capek gitu ya. Kita merasakan itu soalnya. Tapi Jadi kalian nggak kayak di FTV. iya benar nggak kayak di FTV banget. Jadi kalian harus kuat-kuat sendiri sih. Kalau untuk biologi sendiri sih sebenarnya itu bisa dibangun dari sekarang sih ya. Kalau Ya. misalnya kalian suka biologi, bisa juga tuh kalian kembangkan apa yang kalian suka itu di jurusan tersebut. Kalau misalnya kalian mau sukanya ke jurusan lain, misalnya kayak teknik, sukanya yang listrik ya silakan ke teknik elektro gitu loh misalnya. Nah itu kan yang namanya kuliah itu nggak seindah FTV, dan kuliah itu nggak jamin kalian sukses gitu loh. Sukses itu diri sendiri, jadi gelar itu nggak menjamin kalian jadi orang yang berguna. Belum tentu juga kalian bakal jadi orang yang kaya dengan gelar. Betul. Nah, tapi kalau kalian itu punya kemampuan atau cara public speaking yang bagus atau punya soft skill yang bagus dari berkat jurusan itu, kalian bisa bersaing dengan fakultas lain atau jurusan lain, bahkan orang-orang dari luar negeri yang kerja di Indonesia. Nah, pertanyaan terakhir nih, pesan-pesannya nih untuk anak-anak SMA yang mau kuliah. Kan kalau misalkan angkatan 2020 mungkin di Mandiri. Nah, untuk yang SMA yang baru masuk ke kelas 12 nih, pesan-pesannya. Pesan-pesannya ya, kalau saya sih nggak spesifik ke yang kelas 12 aja sih ya. Iya. Soalnya menurut saya buat kalian yang menonton Gap year. video inilah istilahnya nanti, atau yang kakak-kakak yang gap year yang tahun saya, atau kakak-kakak di angkatan yang lebih tinggi dari saya, Ya, menurut saya jangan nyerah, maksud saya itu ya. iya betul. Impian itu nggak cuma sebatas berhasil kuliah atau tidaknya. Kalian masuk ke universitas itu belum ada apa-apanya dengan berjuang di dalam universitas. Misalnya gini, saya berhasil masuk di Unila misalnya. Itu kan impian kalian nih yang mau masuk Unila. Tapi kan kalian belum tahu tuh di Unila tuh ada apa aja. Jadi jangan puas cuman karena lolos, tapi kuatkan diri kalian itu sedang dipersiapkan untuk menghadapi sesuatu yang lebih besar lagi. Istilahnya setelah berhasil mendaki gunung, kalian bakal dihadapkan dengan gunung yang lebih tinggi lagi. Oke, betul. Nah, untuk kalian mungkin ada IG Instagram untuk himpunan? Kalau himpunan ada di biologi, ada himpunan namanya Himbio. Itu Di himpunan Instagram ya? iya. Itu cari aja Himbio FMI Pak Unila. Kalau kalian mau masuk Unila itu bisa kalian cari di Instagram official Unila, atau jalur-jalur masuk Unila seperti kayak bakunila.ac.id. Itu banyak banget informasi di situ. Buat yang nonton video ini juga nggak harus masuk Unila sih, maksud saya. Kalau kalian mau kuliah itu harus cari info sebanyak-banyaknya, nggak cuma dari website, tapi gunain sosial media kamu dengan baik dan benar. Kuliah di mana aja ya? Iya, kuliah di mana aja, sukses itu di tangan kalian, bukan di tangan kampusnya. Ya, betul. Nah, untuk kalian yang mau tahu info lebih jelasnya, ntar saya taruh di bawah ini ya, IG-nya dan untuk yang lainnya. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Dah. Dah. Yeay. Terima kasih untuk kalian yang udah mau nonton video ini sampai akhir. Oh iya, dan jangan lupa juga untuk dukung channel ini ya. Terima kasih.